Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Ketemu lagi bersama saya Nur Alita Hanamuf Ida dari UPT SD Negeri 122 Gresik, CGP Angkatan 8 Kabupaten Gresik. Dalam demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Segitiga restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi menguatkan. Kesembilan, restitusi fokus pada solusi. Dan ke-10, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Pendekatan segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan yang didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Yang pertama, tahapan menstabilkan identitas. Pada teori kontrol, menyatakan bahwa kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, yang menunjukkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan itu. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Teori kontrol menunjukkan bahwa semua perilaku memiliki alasan. Tahapan ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menunjukkan bahwa kita semua memiliki motivasi internal, yaitu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati atau tujuan kita ingin menjadi orang yang seperti apa. Berikut adalah contoh penerapan pendekatan segitiga restitusi di sekolah. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Ada apa? Duduk. Itu Bu, apa nangis? Kenapa? Karena tadi waktu banyak aku nggak tahu sama bakal mau tidur ambil jajan. Tadinya abangnya nggak mau, akhirnya marah-marah terus mau. Undang kamunya buat terani marah-marah gitu. Iya. Oh ya udah. Terima kasih ya, nanti Gora manggil akadnya. Ya, terima kasih. Permisi Bu. Iya. Baik anak-anak, terima kasih telah menuliskan refleksi pembelajaran hari ini. Silakan buku lembar refleksinya silakan dikumpulkan. Boleh persiapan pulang, dirapikan alat tulisnya. Jangan lupa belajar di rumah ya. Besok kita ketemu lagi belajar bersama. Anak-anak sudah siap, lebih semangat lagi belajar.
Terima kasih anak-anak, jaga kesehatan, jangan lupa belajar, sholat 5 waktunya jangan lupa. Sampai jumpa besok. Gua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku jangan pulang dulu ya. Buana mau bicara sebentar. Ya, tunggu di kantor ya. Akbar tahu kenapa kok pulangnya terakhir? Tidak tahu. Begini Akbar, tadi Bu Hana dengar dari teman-teman ada laporan kalau Akbar ada masalah. Ada yang bisa Bu Hana bantu? Apa yang terjadi tadi? Iya Bu, tadi jam istirahat saya menendang dinding kantin Mbok Trem dan melempari sampah di depan pintunya. Kamu marah-marah sambil melempari sampah kantin Mbok Trem, begitu? Iya Bu. Ada yang ingin kamu sampaikan lagi? Saya kesal Bu karena uang kembalian saya tidak segera diberi, malah disuruh beli jajan lagi. Oh, begitu ceritanya. Baik, tidak apa-apa. Buana tahu bagaimana perasaanmu. Memang kita akan merasa lega kalau kita sudah meluapkan kejengkelan, rasa sedih kita, ya. Namun yang tadi Akbar lakukan itu merugikan orang lain. Kantin juga menjadi kotor. Akbar tentu juga akan malu dilihat teman-teman. Terus pasti juga merasa tidak enak dengan Mbok. Dan itu akan menimbulkan masalah lagi. Iya Bu, maaf. Sekarang coba kita ingat kesepakatan kelas kita. Apa yang belum kamu lakukan? Kita harus bersikap baik dengan semua orang. Nah, kamu ingat itu. Kalau kejadian ini tadi, sampean menendang dinding kantin, melempari sampah, apakah itu sudah melakukan hal yang baik dengan semua orang? Tidak. Tapi kamu sudah lega kan sekarang? Menurut Bu Hana, ada cara untuk kita bisa meluapkan kekesalan tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurutmu, Akbar? Iya Bu, harusnya saya bisa menahan emosi dan lebih bersabar. Tidak marah-marah dan berbuat jelek sama Mbok. Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan? Saya harus meminta maaf sama Mbok dan saya akan lebih bersabar dan bisa menahan emosi. Baik, terima kasih Akbar. Kamu sudah mau cerita sama Bu Hana dan kita sama-sama sudah mencari solusi yang terbaik untuk masalah kamu. Mari mulai sekarang kita selalu mengindahkan kesepakatan kelas kita untuk selalu berbuat baik dengan semua orang. Bagaimanapun sikap mereka dengan kita, kita harus tetap berbuat baik dengan orang lain. Ya Bu, sekali lagi saya maaf Bu, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baik, sekarang Akbar boleh pulang, istirahat di rumah. Sampai jumpa besok, hati-hati di jalan ya. Terima kasih Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan melakukan diskusi ya. Anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya. Satu kelompok 2 orang, jadi dengan teman sebangku. Nanti yang sendirian bisa bertiga ya, Hendra, Dama, Fadil dan Eri, bertiga kelompoknya. Dan kerjakan lembar kerja yang sudah Buana berikan itu. Silakan dianalisis data yang ada di situ ya. Itu ada tabel data tentang penjualan dan produksi.
Silakan selesaikan bersama kelompok kalian. Ada yang ditanyakan? Halo. Oke, silakan dikerjakan. 10 kali 5 kali 5 tambah 6. Devi, ayo dikerjakan, tidak ketawa terus. Ada apa sih? Inilah tidak selesai. Nomor ini soal yang nomor 100 kali 5. Kebaca ini sekolah apa-apa. Oh, tak belajarin. 100 kali 5 yang 500. 100 kali 1 sama dengan 100. Terus 100 kali 10. Kacau tuh. Kenapa? Ini loh, belajar ini itu malah nangis. Duh, bisa nih kok pakai gerak-gerak meja. Iya, nggak apa-apa. Belajar bareng kok. Ayo sini aku ikut Bu Ana. Oke, Agung, coba tenangkan dirimu dulu. Masih kesal? Masih sedikit. Coba ceritakan ke Bu Hana. Tadi ada masalah apa? Apa yang terjadi tadi? Saya jengkel Bu Hana tidak enak diskusinya, bilang tidak tahu terus, tidak bisa terus. Ada yang ingin kamu sampaikan lagi? Diajari tidak bilang saja, saya jengkel Sekarang masih jengkel tidak? sedikit Bu. Ya, memang manusia itu tidak sempurna, ya. Bahkan Bu Hana juga pernah melakukan hal itu. Tentunya kamu punya alasan kan untuk melakukan itu, iya kan? Iya Bu. Coba kamu ceritakan ke Bu Hana tadi bagaimana sih? Kami sulit memahami, dia agak lemah, jadinya mikirnya lama. Masih ingat dengan kesepakatan kita saat kerja kelompok? Harus toleransi Bu, menghormati teman kelompok kita. Nah, kamu ingat itu. Lalu tadi kira-kira kamu sudah melakukan toleransi saat diskusi? Tidak. Sekarang apa yang akan kamu lakukan? Saya harus minta maaf kepada anak dan menghormati kekurangannya dan kembali belajar bersama untuk menyelesaikan diskusi kelompok saya. Oke, dari kejadian ini pelajaran apa yang bisa kamu ambil? Saya harus dapat menahan emosi dan bersabar untuk dapat belajar dan diskusi dengan teman kita. Oke, mulai sekarang kita harus ingat dengan kesepakatan kelas kita dan melakukan kesepakatan kelas kita bahwa saat diskusi, saat kerja kelompok, kita harus selalu bersikap bertoleransi dengan teman kita. Baik, oke. Sekarang sudah reda kan jengkelnya? Sudah hilang? Sudah Bu. Kita ke kelas lagi dan kita lanjutkan diskusi. Ya? Ayo. Dari kejadian tadi, kita dapat belajar bahwa restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Murid menjadi lebih terbuka untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapinya. Mereka menjadi merasa nyaman karena terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mendapat kasih sayang dan pengakuan dari orang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Guru bergerak Indonesia maju.